Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana sehat, suasana ceria. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Hidayah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Instansi yang tempat saya bekerja adalah SMA Negeri 1 Kali ini saya akan menampilkan adegan coaching ya. Ini adalah adegan yang melibatkan 3 personal. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Hidayah nanti akan berperan sebagai coach. Kemudian yang kedua, Bu Endah Sugiarti, rekan sejawat saya yang akan membantu saya. Beliau berperan sebagai coach. Sementara yang ketiga adalah Bapak Toto Prabowo. Beliau adalah peran sebagai observer dan sekaligus PP pada pendampingan kelompok CGP kita kali ini. Baik, saya mengambil kasus kita yang akan dilakukan adegan coaching adalah sebuah masalah dari rekan sejawat tentang dia adalah seorang guru BK gitu, dan mempunyai keinginan untuk memberi bimbingan secara sempurna, secara menyeluruh kepada siswa-siswa yang dia ampu. Namun dikarenakan pandemi, maka keinginan untuk bisa mendampingi atau memberi motivasi kepada anak didiknya merasa tidak maksimal, bahkan mungkin tidak terlaksana secara 100%. Gimana Bu Endah? Ada apa nih? Kok keserung-serung datang ke sini? Iya, ini Bu Wahyu lah. Apa Bu Wahyu solo ya Bu ya? Tadi sih sibuk, tapi sekarang udah selesai kebetulan. Ada apa? Ini Bu, saya tuh mau gendut-gendut rasa, mau cerita Bu. Ini tentang anak-anak gitu. Jadi gini Bu Wahyu, saya merasakan sekitar sebulanan inilah. Itu saya merasa apa ya, pelayanan BK ke anak itu kok kayaknya nggak maksimal ya Bu ya, karena BK tuh nggak masuk kelas Bu. Gitu. Jadi Bu Endah kesini tujuannya mau cerita sama Bu Wahyu untuk mungkin bisa memberi saran solusi begitu ya. Iya Bu, betul. Tentang masalah Bu Endah tadi, masalahnya yang saya rekam itu Bu Endah itu merasa pelayanannya kurang maksimal ya, sebagai guru BK yang harus konsultasi dengan murid tapi nggak dikasih jam masuk ke kelas, begitu ya? Betul. Iya sih, memang itu menjadi sebuah masalah. Tapi ngomong-ngomong, Bu Endah selama ini dalam perjalanannya melaksanakan tugas itu gimana sih yang sudah jalan? Kalau yang sudah sih kita hanya lewat WA grup Bu, gitu loh. Jadi saya itu tidak begitu mengenal pribadi masing-masing anak. Kalau dulu tatap muka kan sering ketemu, terpanggil, kita banyak ngobrol, anak juga sering curhat, kayak gitu. Nah kalau seperti ini, saya jujur saja kesulitan melayani anak-anak kayak gitu. Padahal anak-anak itu perlu motivasi ya, betul ya. Betul. Jadi Bu Endah sudah melakukan
yang rasa Bu Endah itu udah maksimal tapi tetap rasanya kurang maksimal ya, itu tadi melalui WA ya, WA saja ya. Betul. Kira-kira di sekitar Bu Endah itu ada siapa saja sih? Kalau di sekitar saya ya Di kantor, di kantor ya kita kan berlima. Kita berlima, dibagi setiap guru itu mengampu 6 kelas. 2 kelas di kelas 10, 2 kelas di kelas 11, 2 kelas di kelas 12. Karena kan tingkatannya berbeda-beda, tentunya anak juga masalahnya kan berbeda-beda juga. Anak yang kelihatannya biasa-biasa sebenarnya itu punya masalah, Bu. Cuma karena kondisi seperti ini, jadi mereka juga nggak nyaman mau curhat. Saya juga nggak bisa tatap muka, nggak bisa langsung ngobrol dengan anak seperti itu, Bu. Kira-kira menurut Bu Endah itu solusinya apa deh kalau susah ketemu tapi tetap bisa konsultasi itu bisa jalan? Apa itu ya? Kira-kira apa yang terpikir di Kalau benak Bu Endah? Inginnya gimana? Kalau saya itu kepenginnya sih biar saya bisa mendalami masing-masing anak, tahu kondisi pribadi dan keluarganya juga. Saya itu pengen membuat jadwal home visit, Bu. Nah itu home visit kan tidak dilarang ya, artinya selama tidak kerumunan kan begitu ya. Nah itu ide yang bagus, merupakan salah satu bentuk solusi tadi. Kayaknya bisa dicoba deh. Cuma kendalanya gini, Bu, anak-anak kan juga PJJ. Nah itu saya harus ngatur waktu itu, Bu. Nah iya juga sih. Jadi masalahnya Bu Endah itu adalah kunjungan terhadap siswa masih ada sedikit kendala gitu ya. Ya. Berarti Bu Endah mungkin bisa mencari solusi yang lain selain kunjungan langsung ke murid. Kalau mungkin ya, murid itu yang ngajar selain Bu Endah siapa? Kalau murid ya untuk kalau saya memang untuk kunjungan murid kan saya nggak seorang diri. Saya itu harus bekerja sama dengan wali kelas. Nah tentunya juga saya harus tahu waktu solonya wali kelas itu kapan, karena kan beliau juga mengajar. Dan kalau misalnya beliau tidak bisa ya saya bisanya dengan rekan sejawat sesama-sama full BK. Nah itu salah satu dari yang solusi yang pertama tadi, yaitu melibatkan rekan sejawat itu bisa jadi solusi, Bu, betul ya? Iya betul. Perlu dicoba itu, Bu. Berarti si Bu Endah udah menemukan dua solusi. Solusi pertama itu kunjungan ke anak ya. Kunjungan ke anak itu pun serasa jika itu masih menemui kendala, libatkan juga yang kedua, solusi yang kedua libatkan rekan sejawat. Rekan sejawat itu ya mungkin yang sama-sama BK mungkin bisa ya, atau guru mapel juga. Dia cuman guru mapel kan secara tidak langsung dia mengajar kan, jadi sedikit banyak tahu informasi tentang siswa itu juga. Nah itu tidak ada salahnya, betul itu dilibatkan. Sip lah Endah. Betul sekali Bu Andi. Betul sekali. Nah itu. Nah selain itu Bu Endah di sosmed istilahnya ya, itu punya sosial media atau punya apa mungkin? Kalau sosial media saya punya Bu. Ya misalnya saya selain kalau yang familiar kan WA group, kemudian Instagram, saya juga ikut Instagramnya anak-anak. Cuma memang lah dari Instagram itu kan nanti kelihatan Bu, anak-anak yang apa ya aktif, anak-anak yang enggak, itu dari situ anak. Karena di Instagram itu kadang-kadang anak kan curhat tentang permasalahannya apa. Cuma anak itu kadang curhatnya nggak tepat. Iya. Jadi Bu Endah sudah punya lingkup sosmed ya. Nah
ketika punya sosmed berarti anggota followernya juga dari murid juga ada ya. Nah itu kira-kira bisa digunakan untuk mengatasi dari masalah Bu Endah, potensial untuk bisa digunakan apa yang bisa Bu Endah lakukan lah pokoknya. Kalau itu biasanya gini Bu, Gimana? anak-anak yang ada problem kadang-kadang itu secara nggak sengaja itu nulis apa ya, kadang-kadang curhat Itu di situ. dia. Nah saya kan baca loh, ini anak kok seperti ini, ada apa ya, kayak gitu iya, ya. betul. Nah biasanya saya baru via japri, saya japri ke anak. Nah anak nanti jadi lebih apa ya, cerita. Pertama biasanya kan nggak ngaku ya, nggak mau cerita. Nanti kita gali, terus akhirnya biasanya mau cerita. Nah sedangkan bahasa di WA itu kadang nggak sama Bu. Nah, kemudian saya kerjasama dengan wali kelas, kemudian saya izin biasanya, Brenda mau kunjungan ke rumah, tolong diberitahu orang tua, harus ada izin orang tua, kayak gitu. Kita baru ke rumah. Nah, di situ baru anaknya itu mau cerita semuanya Bu. Dari apa yang Bu Endah ceritakan, saya menangkap ada 3 kegiatan, 3 bagian dari 3 kegiatan yang merupakan solusi masalahnya Bu Endah tadi. Yang pertama karena masa-masa pandemi itu susah mendeteksi masalah murid secara pribadi, secara detail. Ini satu kunjungan ya tadi ya, kunjungan ketika ada kendala. Yang kedua itu melibatkan rekan sejawat, baik itu guru mapel atau wali kelas begitu ya. Bagus ini alur yang baik. Nah, ketika itu untuk mendukung kesempurnaan keberhasilan programnya Bu Endah supaya berhasil mengatasi solusinya tadi ya, menggunakan komunitas sosmed atau komunitas praktisi ya, di antara anggotanya itu murid itu semakin detail informasi yang didapat Bu Endah ya. Oh iya Bu Wahyu, saya juga punya ini komunitas praktisi dengan anak-anak juga. Nah itu kadang saya memberikan materi-materi tentang motivasi anak, bagaimana tentang karir, sosial, belajar, pribadi kayak gitu Bu. Nah memang belum semua anak itu masuk ke komunitas praktisi. Baru beberapa anak saya ambil perwakilan dari masing-masing anak, masing-masing kelas. Nah kemudian nanti kan anak punya grup tersendiri tuh Bu, yang tidak ada gurunya biasanya kan. Nah di situ anak juga memberikan informasi. Nah dari itu nanti ada beberapa anak juga yang akhirnya masuk ke dalam komunitas praktisi. Nah itu ternyata Bu Endah punya solusi sendiri. Kadang saya perlu sentuhan sedikit. Ternyata tuh kadang-kadang saya nggak menyadari loh Bu. Kira-kira butuh bantuan untuk bisa melaksanakan ketiga solusi itu apa enggak? Ya kalau untuk bantuan siapa saja. Kalau misalnya masalahnya itu berat, saya sudah melakukan beberapa kali treatment dan itu kok masalahnya belum clear 100%, biasanya saya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Karena begitu anak datang ke sekolah, orang tuanya juga datang ke sekolah, kalau bertemu dengan kepala sekolah, biasanya ada ewu dan ada perubahan yang lebih signifikan lagi. Karena dipanggil lagi gitu kan, ibarat apa ya, lama-lama tuh orang tuanya juga gimana gitu, gregetan gitu loh Bu kadang ke anak. Jadi orang tua jadi lebih perhatian lagi ke anak, biasanya begitu. Iya sih memang. Tapi posisinya kadang itu semua kan perlu rencana ya, perlu istilahnya pembagian waktu yang baik gitu kan, biar Bu Endah juga menjalankan tugas yang lain juga bisa fokus terhadap anak juga bisa. Kira-kira itu mau kapan dilakukan? Durasi waktunya misalkan kunjungannya interval tiap hari dan sebagainya, apa yang dilakukan Bu Endah? Kapan? Ini ya minggu depan lah Bu, insya Allah minggu depan. Minggu ini saya membuat jadwal kunjungan rumah. Terus jadwal dulu, minggu depan baru kita ke rumah-rumah, ke masing-masing anak. Kalau durasi 1 minggu begitu ya? Kalau gini enggak 1 minggu, jadi
minggu depan saya kan ada nanti tak bikin jadwal, hari itu saya mengunjungi berapa anak. Target saya sih kepenginnya semua anak sudah pernah saya kunjungi, yes. sudah pernah saya tatap muka seperti inilah Bu, gitu. Jadi karena ya sehari beli sekitar 3 atau 4 anak lah Bu. Karena kita kan wilayahnya zonasi ya, wilayahnya dekat-dekat. Jadi target saya insya Allah seperti itu Bu, supaya bisa meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Karena pandemi kayak gini permasalahannya jujur saja sangat banyak sekali Bu. Jadi anak-anak memang butuh tahun kemarin saja naik, tidak naik. Iya, kemarin 3 siswa nggak naik, ya. Itu begitu kita pelajari memang harus ada kerjasama antara anak, orang tua, dan juga guru dari sekolah lah, terutama dari sekolah itu harus ada kerjasama. Karena kalau itu nggak bisa kerjasama, anak-anak itu nggak ada gregetnya Bu, nggak ada motivasinya. Kalau hanya dari orang tua tok, kadang anaknya pelek kayak Bu, tapi begitu dengan guru kadang-kadang malah mau mendengarkan gitu. Karena untuk anak-anak remaja memang begitu Wahyu, lebih manut sama orang lain daripada dengan orang tuanya sendiri. Nah, ini misalkan Bu Endah itu dalam sebulan rata-rata dari pengalaman dulu itu ada 10 siswa punya kasus, punya masalah gitu ya. Kira-kira kalau kan butuh siswa 10 itu butuh perdulian ya, butuh kunjungan ya. 3 solusi itu diterapkan gitu. Kira-kira indikator keberhasilannya apa dari 10 siswa yang bermasalah akan bagaimana mungkin? Ya, kalau indikator keberhasilan ya setidaknya mengurangi persentase anak yang bermasalah. Yang misalnya tadinya 10 ya tinggal 3 atau tinggal 2 ya, jadi bisa terukur lah ya. Iya. Oh ya, ini sudah 8 yang sudah lolos dari masalah yang kasusnya sudah selesai gitu ya. Durasinya sebulan dengan 3 langkah itu ya, 3 solusi yang tadi dikatakan Bu Endah. Ada kunjungan, ada melibatkan rekan guru, dan juga satu lagi memaksimalkan komunitas praktisi ya. Info-info motivasi itu sangat luar biasa mungkin nantinya ya. Indikatornya begitu ya. Jadi bisa dong sharing nanti kalau udah jalan, bisa ya cerita lah, bukan laporan sih, saya sih siapa ya, bisa cerita. Jadi itu bisa mungkin menjadi inspirasi bagi guru yang lain untuk bisa meniru solusi dari Bu Endah jika menemui hal masalah yang sama gitu ya Bu Endah ya. Dan obrolan kita bermanfaat sekali, saya jadi senang ngobrol dengan Bu Endah nih. Saya juga rasanya jadi pelong ya, bisa cerita, Bu Wahyu memberikan saran-saran, masukan yang nanti akan saya praktekkan, dan semoga anak-anak itu bisa tergugah lah Bu, bisa berubah, setidaknya punya motivasi belajar yang tinggi, kemudian punya kemauan untuk yang lebih maju lagi. Kita kan sama-sama bekerja di SMA Negeri Gombong ya. Kita bekerja sama memajukan siswa-siswa kita. Pokoknya silahkanlah kalau butuh saya untuk ngobrol, sekedar ngobrol, datang aja ya. Terima kasih nih Bu Wahyu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Besok kalau ada apa-apa saya kesini lagi loh Bu. Oke.